Tahun 2015, Samsung mengebrak dunia smartphone dengan teknologi layar lengkungnya. Lantas, bagaimana smartphone tersebut di tahun 2017 ini yang dapat ditebus dengan harga 2 jutaan? Hai, dengan saya Timothy di sini dan ini adalah review Galaxy S6 Edge Docomo dengan layar Shadow. Hadir dalam balutan desain yang mayoritas kaca dan warna green emerald dan layar lengkungnya di kanan dan di kiri membuat handphone ini terlihat sangat mewah. Bagian depan dan belakang dilapisi dengan Gorilla Glass 4. Di bagian depan terdapat LED notifikasi, sensor-sensor, earpiece, dan kamera depan 5 megapiksel. Pada versi global, terdapat tulisan Samsung di antara earpiece dan layarnya. Sedangkan versi Docomo ini tidak ada. Dan di bagian bawah layar terdapat tombol home khas Samsung yang juga berguna sebagai pemindai sidik jari. Dan di kanan kirinya terdapat tombol kapasitif, back, dan recent app yang bisa menyala. Di bagian atas terdapat secondary mic, ear blaster, dan satu slot SIM card nano yang mendukung 4G LTE. Menuju ke bagian kiri terdapat volume up and down. Di bagian kanan terdapat power button yang letaknya pas di tangan. Di bagian bawah terdapat lubang micro USB, jack 3,5, dan speaker. Di bagian belakang terdapat kamera dengan bentuk yang menonjol. Dan di sebelah kanannya terdapat lampu flash dan juga heart sensor atau sensor detak jantung. Jika turun ke bawah sedikit, kita akan menemukan tulisan Docomo yang seharusnya bertuliskan Samsung pada versi global. Bagaimana pendapat bosku mengenai hal ini? Bisa ditoleransi atau tulisan Docomo ini cukup mengganggu? Tidak hanya itu, memiliki bodi kaca membuat HP ini mudah meninggalkan bekas sidik jari. Beralih ke bagian layar. HP ini memiliki layar 5,1 inch dengan lengkungan di kanan dan di kiri, memiliki resolusi 1440 x 2560, membuat HP ini memiliki kerapatan sebesar 577 ppi. Multitouch sampai 10 titik. Overall, saya sangat puas dengan ketajaman dan warna yang dihasilkan. Tetapi, kekurangannya hanya satu, yaitu shadow di bagian tengah yang akan terlihat jika layar berwarna cerah. Pada awalnya saya merasa kecewa, tetapi setelah pemakaian lebih dari 3 hari, saya tidak lagi berfokus pada shadow tersebut. Beralih ke sisi hardware. HP ini dibekali oleh prosesor Samsung Exynos 7420 2,1 GHz octa-core dengan RAM sebesar 3 GB dan internal 64 GB. Dengan spesifikasi yang ditawarkan, performa gaming mantap. Asphalt Extreme UFG dapat berjalan dengan lancar. Tapi saya tidak merekomendasikan HP ini untuk gaming dengan waktu yang lama, karena bodinya cenderung panas dan juga baterainya tidak terlalu besar, yaitu sekitar 2600 mAh. Dengan baterai segitu, saya hanya mendapatkan screen on time sekitar 3 jam tanpa bermain game. Jadi, bisa membayangkan kan bosku, borosnya baterai kalian kalau pakai ngegame. Skor Antutu HP ini mencapai 60 ribuan. HP ini juga menawarkan sensor-sensor yang lengkap. Secara, HP ini adalah mantan flagship Samsung yang manis diingatan. Sensor giroskop ada, sensor sidik jari ada,
walau hanya bisa digunakan pada saat kondisi layar menyala. Speaker pada HP ini juga sangat memuaskan, lantang, tapi masih enak didengar. Lanjut membahas segi kamera. HP ini memiliki kamera belakang 16 megapiksel f1.9 dan memiliki OIS sehingga dapat digunakan merekam video dengan lebih smooth dan stabil. Kamera depan memiliki resolusi 5 megapiksel f1.9. Meski handphone zaman sekarang sudah dibekali kamera depan dengan megapiksel yang tinggi, tapi HP ini juga perlu kalian pertimbangkan. Shutter to shutter tergolong cepat. Terdapat berbagai macam mode, mulai dari Pro, Panorama, Slow Motion. Untuk mode Pro, kita bisa mengatur exposure, shutter speed, ISO, white balance, fokus, dan efek. Untuk kamera depan, terdapat mode beauty dan wide selfie. Overall, saya suka dengan karakter kameranya. Hanya saja, terkadang terjadi overexposure sehingga perlu ada penyesuaian. Berikut adalah beberapa contoh hasil jepretan kameranya. Lanjut ke bagian fiturnya. Edge screen, edge panel, membuat sisi lengkung dapat menampilkan shortcut, kontak, berita, kalender, ataupun cuaca. Edge feeds, menampilkan notifikasi pada saat layar dalam kondisi mati pada sisi lengkungnya. Edge lighting, membuat layar lengkung akan menyala pada saat kondisi HP tengkurap atau menghadap ke sisi bawah saat ada panggilan. Ada juga fitur yang membuat bosku sekalian merasa sangat puas, yaitu S-Health, S-Voice, dan Fast Charging. Masuk ke bagian kesimpulan. Dengan harga 2,7 juta, layakkah HP ini dibeli? Saya rasa ini layak. Dengan harga 2 jutaan, kita bisa mendapatkan seri S dari Samsung dengan fitur edge screen yang tidak bisa didapatkan di HP lainnya. Tetapi, mau tidak mau, kita harus terbiasa dengan layar shadow-nya. Solusinya adalah menggunakan wallpaper hitam dan juga tema hitam yang bisa di-download sendiri. Untuk menutupi tulisan Docomo pada bagian belakang, bosku bisa menggunakan case yang tentu akan menambah sedikit ketebalan. Tetapi saya rasa lebih enak digenggam. Atau bisa juga menggunakan skin atau guard skin yang keren tentunya. Sekian review dari saya. Jangan lupa like, komen, karena saya juga butuh masukan dari bosku. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.